Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita kembali melanjutkan kisah dari 1 Samuel pasal 9 sampai 11 tentang raja yang diurapi Tuhan. Inilah raja pertama di Israel, yaitu yang namanya Saul. Masih ingat ya kan, sebelumnya Israel meminta raja. Nah, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan seorang raja bagi Israel. Ya, kita akan melihat bagaimana Saul dipilih dan diurapi. Nah, kali ini saya meminta saudara untuk membaca sendiri 1 Samuel 9 sampai 11 ya. Karena kisahnya sebetulnya tidak panjang ya. Lalu nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan untuk dipikirkan dan didiskusikan. Kita lihat dulu 1 Samuel 9 sampai 10 itu isinya apa ya. 1 Samuel 9 di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan mengatur pertemuan Saul dan Samuel. Nanti kalau saudara semua baca 1 Samuel 9, saudara akan mendapati bahwa sungguh-sungguh Tuhan yang mempersiapkan Saul menjadi raja. Tuhan sendiri yang memilih. Nah, bagaimana itu? Silakan dibaca ya. 1 Samuel 10 menceritakan bagaimana kemudian Samuel mengurapi Saul. Nah, cuman ketika Samuel mengurapi Saul itu hanya mereka berdua saja yang ada di situ. Tidak ada rakyat yang menyaksikan. Namun beberapa waktu kemudian Samuel mendeklarasikannya kepada umat Israel. Bahwa inilah raja yang dipilih oleh Tuhan. Nah, beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan setelah saudara membaca. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa memang Tuhan yang memilih Saul? Ya. Lalu coba saudara cari ciri-ciri Saul itu bagaimana sih? Penampilannya bagaimana? Dia orang yang bagaimana? Lalu juga terutama pelajarilah karakternya. Karena di 1 Samuel 9 sampai 10 di situ diceritakan beberapa apa ya tindak tanduknya Saul sehingga kita bisa memahami orang seperti apa Saul ini. Gitu ya. Cocok nggak sih jadi raja kira-kira orang seperti ini? Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan membaca 1 Samuel 11 di mana kita akan melihat Tuhan sendiri yang meneguhkan Saul. Ya. Di situ ada ancaman dari Nahas, orang Amon, ya, yang justru membuka kesempatan. Jadi menurut 1 Samuel 10 ayat 27 disebutkan di situ ada sebagian rakyat Israel yang meragukan Saul. Nah, kemudian Nahas, orang Amon, mengepung Yabes Gilead dan mengancam. Ancamannya apa? Dia akan mencungkil mata kanan setiap penduduk Yabes Gilead. Wah, ancaman yang mengerikan. Kemudian Saul mendengar adanya ancaman itu. Dan kemudian Roh Allah menguasai Saul. Lalu Saul yang dikuasai oleh Roh Allah mengajak semua suku Israel maju berperang. Dan Tuhan pun memberi kemenangan. Nah, lewat peristiwa inilah akhirnya orang Israel menjadi percaya ini memang raja yang dipilih oleh Tuhan. Maka Saul dikukuhkan kembali sebagai raja. Nah, dari 1 Samuel 11 ini yang perlu kita pikirkan,
Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri Saul ketika dituliskan Roh Allah menguasai atau berkuasa atas Saul? Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Tentunya sebetulnya bukan seperti kesurupan begitu ya, tapi ada perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati Saul. Kemudian berdasarkan kisah ini, bagaimana kita sekarang memandang diri kita dan kemudian bagaimana kita memandang setiap masalah atau tantangan yang kita hadapi setelah kita mempelajari kisah ini. Kalau kita memahami bagaimana pekerjaan Tuhan yang ada di Samuel 11, 1 Samuel 11 ini, kita akan punya pandangan yang berbeda tentang diri kita dan juga pandangan yang berbeda tentang setiap masalah yang kita hadapi. Saya tidak menjelaskan panjang lebar karena kisahnya sebetulnya singkat saja dan sudah cukup jelas. Tinggal kita baca dan coba kita diskusikan hal-hal yang sudah saya sampaikan di sini ya. Ada 6 poin. 3 poin dari 1 Samuel 9 sampai 10, kemudian 3 poin dari 1 Samuel 11. Silakan dibaca, direnungkan, lalu dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Besok kita rame-rame mengutarakan pendapat kita ya, jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertumbuh di dalam iman.